Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hasim, NIM 21650057. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriptografi. Pengantar kriptografi. Yang pertama, message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain plain text atau teks jelas. Selanjutnya, bentuk atau rupa pesan seperti teks, gambar, audio, musik, dan video. Pesan ada yang dikirim seperti via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Yang kedua, disimpan di dalam media penyimpanan atau stok berupa disk, kaset, dan lain-lain. Selanjutnya, terminologi. Terminologi yaitu pengirim sandar, pihak yang mengirim pesan. Penerima, pihak yang menerima pesan. Ketiga, pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Keempat, pengirim ingin pesan yang dikirim secara umum, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau manipulasi pesan. Contoh pengirim: Ali, penerima Bob. Selanjutnya, chip hypertext, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Sepertujuan agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain kriptogram atau kriptogram. Selanjutnya, chip hypertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetes dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Selanjutnya, terminologi. Terminologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, enkripsi, proses menyandingkan plain text menjadi chip hypertext. Nama lain enchippering. Selanjutnya, kedua, dekripsi, yaitu proses mengembalikan chip hypertext menjadi plain text semula. Nama lain deciphering. Selanjutnya, notasi matematis. Misalkan C sama dengan chip hypertext, P sama dengan plain text. Selanjutnya, fungsi enkripsi E menemukan P ke C. Selanjutnya, fungsi dekripsi D menemukan C ke P. Selanjutnya, fungsi enkripsi dan dekripsi harus menemukan sifat. Selanjutnya, kriptografi. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidden atau secret, artinya secret writing. Selanjutnya, definisi lama. Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandingkan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Definisi baru. Kriptografi adalah ilmu dari seni untuk menjaga keamanan pesan. Algoritma kriptografi, aturan untuk enchippering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan. Selanjutnya, encoding vs decoding. Encoding yaitu transformasi dari plain text menjadi kode. Decoding transformasi kebalikan dari kode menjadi plain text. Buku kode, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasi suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup untuk encoding dan decoding kode bracket. Orang yang memecahkan kode
itu untuk menemukan plain text. Terminologi kunci. Kunci parameter yang digunakan untuk transformasi, encipharing dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritma, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma Registered. Algoritma Registered tidak cocok lagi saat ini. Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Selanjutnya, kriptologi. Kriptologi yaitu studi mengenai kriptografi dan kriptoanalisis. Ini ada struktur kriptologi, yaitu kriptografi dan kriptoanalisis. Persamaan kriptografer dan kriptoanalis, keduanya sama-sama menerjemahkan ciphertext menjadi plain text. Perbedaan kriptografer dan kriptoanalis yaitu kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan, sedangkan kriptoanalis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah kriptografi. Kriptografi mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Seperti yang ada pada gambar, ada tulisan kaki dan di sampingnya ada tulisan hewan. Selanjutnya, sejarah kriptografi. Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin enkripsi yang dinamakan Enigma. Enigma cipher berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan enigma sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci simetri. Simetri key cryptography. Kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi. Istilah lainnya kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri. Istilah lainnya algoritma konvensional. Kriptografi kunci asimetri. Asimetri key cryptography, kunci inskripsi sama dengan kunci dekripsi. Nama lain kriptografi kunci publik karena kunci inskripsi bersifat publik, sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia. Simetri V atau S asimetris. Simetri key algoritma, simetri key, dan sebelahnya juga simetri key. Simetri key algorit terdapat dua struktur. Yang pertama string cipher terbagi menjadi dua, yaitu Caesar cipher dan Wigner cipher. Yang struktur keduanya ini blok cipher terbagi juga menjadi dua. Yang pertama data encryption standard dan triple data encryption standard. Caesar cipher. Dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser, kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik inskripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks terang digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet.
algoritma Chipper substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan M sama dengan M tambah K mod 26. Kedua, M sama dengan masek K sama dengan K. Cheshire-Chipper. Terdapat rumus Cheshire-Chipper pada gambar, yaitu plain text dan ciphertext. Wigner-Chipper. Wigner-Chipper adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovanni Battista Balaso. Beliau menuliskan metodenya tersebut pada bukunya yang berjudul La Cifra del Siglifano Battista Balaso pada tahun 1553. Nama Wigner sendiri diambil dari seorang yang bernama B.C. dan D. Wigner. Nama Wigner diambil sebagai nama algoritma ini karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode Autokey-Chipper, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovanni Battista Balaso. Teknik ini